Hai hai Saliha. Oh iya teman-teman, kita di sini akan sedikit sharing tentang apa saja sih hal yang sering kali kita abaikan dan kesalahan apa yang kita lakukan saat menggunakan pakaian untuk menutup aurat. Yang pertama, bagian dada terlihat. Bagian dada itu harus ditutup ya teman-teman, dan tidak boleh menampakkan bentuknya. Maka dari itu, pakailah kerudung yang panjang yang bisa menutupi bagian dada. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, yang artinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Yang kedua, berlebihan dalam berpakaian dan berhias diri, atau tabarruj. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dear, yang berlebih itu bukanlah suatu hal yang baik. Maka dari itu, sederhanalah dalam berpakaian dan berhias diri ya. Yang ketiga, pergelangan tangan masih terlihat. Seperti yang kita ketahui, bahwa aurat wanita di hadapan orang yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh, kecuali telapak tangan dan wajahnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah baligh, maka tidak boleh nampak dari anggota badannya, kecuali muka dan telapak tangannya. Yang keempat, memakai pakaian ketat. Pakaian seorang muslimah hendaknya longgar dan tak menampakkan lekuk tubuh, karena sejatinya pakaian itu berfungsi sebagai penutup, bukan sebagai pembungkus. Sebagaimana dalam bunyi hadis riwayat Muslim, 2 golongan termasuk penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, ialah kaum cambuk seperti ekor sapi yang dipakai memukul orang. Yang kedua ialah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan dengan lenggok-lenggok untuk merayu dan untuk dikagumi. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Yang kelima, pakaian yang tipis dan menerawang. Pakaian yang dipakai seorang muslimah hendaknya tidak bisa menembus cahaya atau tidak menerawang, sehingga tidak menampakkan warna kulitnya dan tidak terlihat bayang-bayang. Yang keenam, kaki terlihat, tidak menggunakan kaos kaki. Sebagaimana terdapat dalam hadis Ummu Salamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah seorang wanita boleh sholat dengan mengenakan baju panjang dan penutup kepala tanpa mengenakan kain? Nabi menjawab, boleh, jika baju itu luas yang bisa menutupi kedua kakinya, maka sholatlah dengan baju panjang yang cukup untuk menutupi kedua kakinya. Nah, Saliha, itulah kesalahan-kesalahan wanita saat menutup aurat. Semoga bermanfaat. Hijrah itu gak ada yang spontan. Sebagaimana perjalanan yang apa-apa di dalamnya pun penuh perjuangan. Yang namanya jalan pasti pernah rusak, pernah bikin celaka. Tapi bukankah selalu ada yang tetap berhasil mencapai tujuannya? Dan sekarang silakan memilih tetap bertahan dalam perjuangan atau berhenti
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak dibuli. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kau tahu bahwa tak pernah ada alasan yang benar untuk menentang semua perintahnya. Di sami'na wa ata'na, kamu dengar dan sudah seharusnya kamu taat. Ya, lakukanlah tanpa tapi, tanpa nanti, secepatnya dan sebaik mungkin. Aku tahu tak mudah mempertahankan keistiqomahan ini. Tapi selagi niatmu lillah, semuanya akan berjalan dengan baik. Satu yang harus kau ingat, sebesar apapun hambatan yang akan dilalui, tak pernah bisa melebihi kemahabesaran Allah. Tetaplah seperti itu. Tetaplah menjadi wanita yang cantik dengan rasa malunya, dengan takwanya, dan dengan kemuliaan hatinya. Bertahanlah Salihah. Semua yang sekarang sedang kau jaga akan menjadi pelindung untukmu kelak saat hari perhitungan itu tiba. Subhanallah, dan semoga istiqomah itu selalu melekat dalam diri. Assalamualaikum. Hai, apa kabar Ahwat Villa? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Di sini aku mau sedikit sharing tentang batasan aurat bagi seorang muslimah. Apa sih aurat itu? Aurat artinya aib atau mendatangkan rasa malu apabila tersingkap dan terlihat. Semua bagian tubuh wanita itu adalah aurat yang wajib untuk ditutupi. Hanya bagian wajah dan kedua telapak tangan wanita yang tidak termasuk aurat. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Memang tak mudah untuk menahan tak menampilkan diri, tapi berjuanglah untuk terus berhasil dalam memperbaiki diri. Untuk diwehelan, di botasan, di beleman, ay beheng hidung, ay manghiduit di jalan ngomong na rezeki anak soleh. Cik atuh mikir. Ahwat disuruh pakai kerudung susah, pakai helm gampang. Lebih takut sama polisi daripada takut sama Allah. Aneh. Kalau ditilang sama Allah gimana? TPR. Mohon maaf, itu helmnya kenapa nggak dipakai? Aduh Pak, maaf Pak. Pasti bisa kita. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, kenapa Ahwat nggak pernah dikerudung? Tapi begitu panggilan azan, berangkat untuk tepat waktu susah. Disuruh datang ke kajian, males-malesan. Padahal ini rezeki semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, maka hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah. Bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Nyakitin sih omongannya, tapi bener. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Punya teman yang beriman itu enak banget, brother. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangatin. Kitanya down, diangkat. Tapi kalau punya teman yang ahli maksiat, udah repot, brother. Jalan ke surga itu sebenarnya mudah lagi murah. Engkau bisa bertemu dengan siapapun yang engkau suka, tapi tolong jaga akidahmu. Engkau bisa berteman dengan siapapun, berkumpul dengan siapapun, di lingkungan seperti apapun. Tapi konsep yang pertama, engkau harus mewarnai, bukan diwarnai. Karena kita
Dalam hijab, kita mengenal ada yang namanya jilbab. Sebuah pakaian longgar untuk para wanita muslimah, para wanita yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jilbab adalah sebuah pakaian longgar yang kemudian ditambahi dengan khimar atau kerudung untuk menutupi aurat dari wanita muslimah yang solehah. Ketika kita menuju ke arah Allah, kita berjalan menuju ke arah Allah, Allah akan berlari menuju ke arah kita. Allah akan menyambut kita. Akan ada beribu tangan kebaikan yang akan siap membantu kita ketika kita memutuskan untuk menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin wanita dimuliakan. Allah hanya ingin wanita dihargai. Allah mencintai kita. Saking mencintai kita, Allah buat satu surat khusus di dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Saking Allah mencintai kita, bahkan cara berpakaian saja Allah atur. Ini menjadi PR bagi teman-teman yang sudah berhijab. Jilbab berfungsi sebagai pelindung, bukan penghias. Semakin kita menghiasi diri kita, semakin kita berusaha menarik perhatian orang agar seluruh mata menuju ke arah kita, semakin kita menghilangkan esensi jilbab yang sebenarnya. Hijab is modesty. Hijab adalah kesederhanaan. Memakai jilbab adalah bukti cinta pada Allah. Memakai jilbab adalah bukti malu kepada Allah. Memakai cinta adalah bagi orang-orang yang senantiasa ingin menuju ke arah Allah.